Yang saya rasakan selama ini ya, anak muda itu memang sangat-sangat butuh perhatian yang khusus dalam segi pergaulan, lingkungan. Jadi kadang-kadang ada yang suka menjudge, lu anak muda bisa apa sih kan gitu. Nah itu kadang-kadang itu yang bikin anak muda patah itu di situ. Anak-anak muda itu tergantung orang tua dan lingkungan. Sebenarnya kalau lingkungan kita kurang bagus, tapi orang tuanya mensupport, gini akan berubah. Ya kan anak-anak itu pasti berubah. Gak mungkin dong anak-anak itu bisa mengalahkan orang tua. Pasti orang tua itu selalu di depan. Cuma mereka tidak ada pengarahan, tidak ada sentuhan langsung. Saya mencari apa sih permasalahannya sampai anak-anak tuh ngetop di luar dengan bukannya kebaikan ya, tapi yang negatif. Disitulah saya tertantang untuk yuk kita berubah lingkungan. Kalau bukan dari kita, siapa yang mau merubah? Ketika saya udah terjun di dunia Karang Taruna, jadi saya mengerti bahwa anak-anak muda ini punya energi positif loh. Mereka punya kemampuan yang sangat luar biasa, Mbak. Jadi memang harus ada penggerak, Mbak. Seperti biasa kegiatan demi kegiatan kita sudah laksanakan dan alhamdulillah ada tambahan program kita yaitu cek kesehatan gratis. Alhamdulillah kita dapat. Bagi Albi Lutfi Mahesa, menjadi ketua Karang Taruna Tembok Bolong sejak tahun 2020 merupakan sebuah tantangan yang tak mudah. Citra negatif pada kaum remaja yang sempat melekat di wilayahnya coba dihilangkannya. Di tahun 2019, Kampung Tembok Bolong Rempoa Ciputat Timur dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kenakalan remaja cukup tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang santer terdengar seperti tawuran, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan tindak kekerasan lainnya. Awalnya itu 2019 ya Mbak. 2019 kita melihat kampung kita ini memang dulunya memang seperti dunia hitam ya, terkenal tawuran, terkenal ya di kepolisian kita juga tercatat sebagai paling banyak kriminalnya. Iya memang lebih ke dominannya anak muda ya, karena memang kan dari sekolah itu dia suka tawuran, suka ya apalagi untuk zaman sekarang tawuran tuh sudah pakai senjata tajam, melukai orang. Semenjak saya menjadi RT, saya lihat anak-anak di sini tuh memang kurang terarah, mungkin dari orang tua juga dan terutama lingkungan ya. Lingkungan di sini memang kurang bagus dan termasuk kalau orang bilang itu zona merah ya dulu itu. Sebelum saya jadi RT itu dibilangnya itu Tembok Bolong itu zona merah. Tingkat putus sekolah di wilayah ini juga cukup tinggi. Pergaulan yang keliru dan minimnya dukungan dari orang tua menjadi alasan terkuat mereka tak melanjutkan jenjang pendidikannya. Ya di wilayah RT 6 RW 12 ini untuk anak mudanya sangat yang dulu-dulu memprihatinkan ya. Untuk di segi pendidikan banyak yang nggak lulus sekolah, banyak yang nggak meneruskan sekolah. Karena bukan satu dua di sini yang putus sekolah, ada banyak yang kita rekrut itu emang kebanyakan yang putus-putus sekolah Mbak. Yang mendominasi saya rasa lingkungan sih yang paling pergaulan dengan anak-anak yang di luar sini terus dia nggak mengikuti jadwal-jadwal sekolah dan telah terbiasa akhirnya ya putus sekolah sampai di situ. Kondisi tersebut lantas membuat Albi tergerak untuk membentuk Karang Taruna Tembok Bolong. Bersama dengan anak muda lainnya, ia menjalankan beberapa program pemberdayaan generasi muda guna menjembatani potensi anggota Karang Taruna dan mengubah stigma negatif anak muda di wilayah ini. Program-program yang dicanangkan pun disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan warga setempat. Dimulai dari bidang pendidikan dan keagamaan. Dua hal ini dianggap menjadi pondasi terpenting membentuk generasi muda berkualitas. Ada kayak kemarin tuh pesantren kilat,
Nah dari situ saya terangkat hati saya untuk membangun anak-anak muda di sini, dan saya angkat anak-anak muda sini untuk bergerak. Makanya saya bikinlah Karang Taruna. Karang Taruna itu terbentuk di 2020 ya. Isinya juga anak-anak sini semua, anak-anak muda yang berpotensi untuk mengangkat derajat Kampung Tembok Bolong lagi nih. Saya selalu sampaikan kepada anak-anak, ayo kita bangun kampung kita. Kita berbuat baik kalau tidak bisa untuk banyak orang, kita berbuat untuk lingkungan dulu kita sendiri aja kan gitu. Akhirnya kita kumpul, kita rapat, alhamdulillah terbentuk. Itu yang membuat fondasi saya terbangun, terangkat hati saya untuk membangun Karang Taruna. Ya, madep sini. Oke, bisa? 1, 2, kita tepuk semangat. Semangat. Ya. Teras sederhana ini disulap menjadi taman baca menarik bagi anak-anak di seputaran Tembok Bolong. Taman baca ini berdiri sejak pertengahan tahun 2022. Berawal dari kegelisahan Albi dan rekan-rekannya di Karang Taruna akan minimnya budaya literasi warga dan fasilitas pendidikan tambahan bagi anak dan remaja di wilayah ini. Oke, dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Taman Baca Tembok Bolong resmi dibuka. Taman baca ini kemudian menjadi titik kumpul bagi anak-anak Tembok Bolong dalam beraktivitas mengisi waktu luang sepulang sekolah. Tak hanya itu, taman baca ini juga memfasilitasi anak-anak putus sekolah yang nantinya akan melanjutkan jenjang pendidikan kejar paket B ataupun C. Yang melatar belakangi taman baca ya mungkin kan di sini kan memang mohon maaf ya ada yang tidak mampu, ada yang tidak mampu untuk mengikuti kegiatan eskul atau di luar sekolah gitu. Biasanya kan kalau anak-anak itu kan di luar sekolah ada lagi di eskul pelajaran tambahan misalkan. Yang belum bisa baca ditekankan bacanya. Makanya saya bikin sama anak-anak remaja, ya yuk kita bikin taman baca, dan alhamdulillah didukung sama pemerintah setempat, sama ketua RT, dan warga juga banyak yang nyumbang-nyumbang buku, ada yang menyumbang buku pendidikan, ada yang menyumbang buku cerita. Itu bisa dibaca-baca sama anak-anak yang memang benar-benar butuh untuk, ya ada yang suka baca, ada yang suka nulis. Makanya kita di Karang Taruna ini ada program untuk mengejar sekolah paket. Dan kenapa saya adakan taman baca? Supaya anak-anak kita nih, kan saya juga mempunyai seorang anak ya, jangan sampai seperti abang-abangnya gitu. Makanya kita adakan program taman baca. Terus yang nggak lulus sekolah juga kita lagi kejarin paket buat dia punya ijazah. Para pengajar di taman baca ini juga merupakan anggota dari Karang Taruna Tembok Bolong. Mereka secara sukarela meluangkan waktunya untuk mengajar dan mendampingi anak-anak di taman baca ini. Hadirnya Taman Baca Tembok Bolong sungguh memberi warna baru bagi warga di wilayah ini. Anak-anak begitu antusias dan semakin lekat dengan buku. Sangat antusias, bahkan kadang-kadang kita ada sesekali libur ya, nggak ditiadakan. Dan mereka datang, kok taman baca nggak ada? Gitu anak-anak, kok sampai orang tuanya, kok taman baca di minggu ini nggak ada katanya. Makanya antusiasnya itu kadang-kadang kita memang kurangnya di tempat, Mbak. Saking banyaknya itu nggak muat tuh kan. Ya jadi yang kita butuhkan sekarang sekretariat yang lebih luas, karena memang itu antusiasnya luar biasa anak-anak. Bahkan kadang-kadang nggak muat tempatnya. Oh iya, sudah. Salah. Jawabannya adalah burung. Wih, pemenangnya tim Garuda. Dalam perjalanannya, Karang Taruna Tembok Bolong mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari segi jumlah maupun program kegiatannya. Selain pendidikan, Karang Taruna juga merambah ke bidang pemberdayaan ekonomi. Dibuat aja lagi lah 3 jadi 50 ya, soalnya kan itu. Ahmad Fadilah, salah satu pengurus Karang Taruna Tembok Bolong, mengembangkan usaha empek-empek sejak tahun 2017. Menariknya, seluruh karyawannya adalah anak-anak muda Tembok Bolong. Iya, dinginnya beda gitu ya rasanya.
Itu putih kapal selam ya? Ya Allah, emang irit banget. Saya dari usaha ini mulai dari tahun 2017. Saya berdua dengan istri saya. Dengan usaha pelan-pelan menjadikan usaha media di online dan offline itu akan berkembang, dan saya akan mengambil anak-anak di daerah perkampungan Tembok Bolong ini kayak gitu. Untuk menjadikan biar anak Karang Taruna itu dia tidak pengangguran kayak gitu. Karena ngelihat dari lingkungan sih kayak gitu. Jadi kita mengajak biar tidak ada yang kemana-mana kayak gitu, biar mengangkat kampung kita ini biar ada penggerak usahanya, itu aja. Pemuda sebaiknya diberikan pembekalan dan pelatihan dasar wirausaha agar kelak mampu menjadi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Selain itu, kewirausahaan juga punya dampak positif untuk mengalihkan energi para pemuda yang luar biasa banyak ke arah yang lebih positif. Ini akan membuat pemuda tidak lagi memiliki waktu untuk melakukan hal-hal negatif lainnya di luar lingkungannya. Yang pertama saya manggil untuk anak muda itu energik dia kayak gitu dan lebih cepat tanggap. Apalagi sekarang generasi Z itu atau milenial itu kan lebih bergeraknya tuh lebih, ingatannya lebih cepat, terus aktif dalam pergaulan. Jadi lebih saya ningkatin buat untuk anak-anak muda ini biar generasi kita lebih bagus lagi kayak gitu. Tergantung dari kitanya sih ngebawanya kayak gitu. Kadang kan kita bagaimana cara mengajarinya, cara dia beda dengan orang tua kan kayak gitu. Dia lebih gampang, lebih ngerangkul kayak gitu. Jadi lebih enak untuk diajarkannya. Pasti lebih cepat kok. Lenjer dirapihin. Kemarin lenjernya kadang kalau dari packing tuh begitu tuh. Jadi, iya kayak gitu. Jadi biar aja deh dia yang ngerjain. Iya. Kita memperdayakan mereka dari diri kita untuk mengajarkan bagaimana kitanya untuk lebih excited lagi untuk mengajarkan. Karena anak muda itu harus diajarkan lebih gesit ya, maksudnya biar dia tidak ada rasa malas, tidak ada rasa ngeluh kayak gitu. Jadi kita harus bergerak untuk mengajarkan dia lebih tahu bergerak kemana arahnya dia kayak gitu. 4 menit ya? Dulu kita berapa tahun? 6. Ini keberapa? Dimatiin dulu ya, belum ini ya? Iya ya? Amin. Tari gimana? Kalau untuk pemasukan alhamdulillah kita masih bisa untuk, walaupun tidak bisa menjadikan mereka besar, tapi dia bisa menjadikan menjalani hidupnya dari kehidupan dia di sini kayak gitu. Masih panas. Oh berarti emang pengaruh banget. Jadi tinggal ambil kipas angin biar lebih adem aja buat mereka itu ya, biar nggak keringetan ya. Hawanya gitu loh, napasnya. Dan alhamdulillah sekarang pekerjanya hampir semua anggota Karang Taruna. Jadi itu yang tadi saya sampaikan ya, walaupun di sini banyak yang nggak lulus dalam segi pendidikan, tapi alhamdulillah dalam lingkungan anggota Karang Taruna membuka lapangan pekerjaan untuk kita, untuk anak-anak anggota juga. Jadi mereka bisa mencari rezeki lewat ini, positif ada di sini juga gitu. Ada di lingkungan kita juga gitu. Ya kesimpulannya sih, jadi kita untuk ekonomi ya jadi mandiri gitu. Kita di lingkungan kita itu ada yang mempunyai perusahaan gitu ya kan. Jadi ekonomi kreatifnya itu terus berjalan kan. Bahkan ini Pempes 1000 ini sangat bener-bener sangat membantu buat lingkungan sini. 2.
3 kiloan dong ya? Masih aman. Kalau masih aman nih, nggak apa-apa. Wilayah Tembok Bolong, perbatasan Pelambuyan Asri. Air sudah kuat jembatan. Bi. Ketinggian air berapa itu? Ketinggian air berapa? Hampir 80. Ketinggian air hampir 80. Sudah meluap. Wilayah Tembok Bolong Rempoa, Ciputat Timur menjadi wilayah rawan banjir jika dilanda hujan lebat. Berangkat dari kondisi ini, Karang Taruna Tembok Bolong bekerja sama dengan komunitas Semut Tangsel untuk melakukan edukasi dan pelatihan tanggap darurat bencana banjir. Program ini rutin dilakukan dan dianggap perlu agar seluruh warga Tembok Bolong siap dalam menghadapi bencana banjir ke depannya. Jadi teman-teman sekalian, pada saat kondisi kita sudah di atas angka 50 sampai 150 itu sebenarnya kondisi sudah berbahaya ya. Jika ada yang kelelep misalnya di daerah sana nih, dengan adanya ring buoy ini kita bisa melempar pelampung ya. Oke, namanya tali lempar. Ya. Tali lempar itu sama kayak ring buoy. Kalau ring buoy tadi berat. Ya. Kalau tali lempar lebih ringan. Jadi cara melemparnya sedikit diayun. Korban tahan di sini, lalu ditarik ke atas balik. 2, 3, tarik. 2, 3, tarik. Terima kasih untuk teman-teman dan mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang sudah diberi edukasi tadi oleh Bang Heri. Kondisi sampah dan lingkungan yang rawan banjir membuat Karang Taruna Tembok Bolong juga konsen pada lingkungan. Aksi bersih-bersih dan kerja bakti bersama rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian mereka pada lingkungan sekitar. Awalnya program ini diprediksi tak berjalan lama. Namun karena dilakukan secara bersama-sama dan tanggung jawab, maka aksi ini menjadi kegiatan rutin yang tak pernah terlewatkan. Proses. Awalnya sih memang berat ya Mbak, karena anak muda itu kan identik sama begadang ya, apalagi hari libur kan gitu. Tapi ya lama-kelamaan dengan seterusnya ya jadi habit, jadi kebiasaan gitu. Tanpa dibangunkan juga udah bangun, ayo kita kerja bakti, ini jadwalnya memang. Itu juga kita sekarang lagi per 2 minggu sekali sih, enggak seminggu sekali. Kondisinya sekarang lagi musim hujan, ya itu sih awalnya dari kebiasaan lama-lama menjadi biasa. Lama-lama menjadi kita punya rasa tanggung jawab sendiri bahwa minggu ini memang benar kita harus ada kegiatan gitu. Assalamualaikum. Hingga kini, Karang Taruna Tembok Bolong tetap eksis menyelenggarakan berbagai kegiatan sesuai kondisi dan kemampuannya. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa anak-anak muda di Karang Taruna cukup mengakar di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ega, sehat? Iya, ada apa Bang? Ikut program. Kalau itu sih udah bukan jadi beban ya, memang itu udah tanggung jawab kita gitu. Udah tanggung jawab kita sebagai, kan Karang Taruna itu memang tugasnya untuk membantu ketua rukun tetangga kan gitu. Jadi ada kegiatan sosial apapun ya memang udah jadi tugasnya Karang Taruna, udah bukan jadi beban lagi kita, udah memang itu tugas kita, udah jadi tugas kita. Jadi saya rasa anak-anak nggak ada yang mempunyai beban untuk menjalankan semua ini Mbak, memang dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi
an'ama alaina binikmatil iman wal Islam. Sama sekali malah udah nggak ada sekarang, Mbak. Ya itu yang tadi saya sampaikan kan, jika kita mempunyai kegiatan positif, ya udah pasti otomatis kegiatan-kegiatan yang negatifnya kayak tawuran, berantem itu udah pasti ditinggal. Karena kan dia seharian itu udah kerja tuh, capek tuh. Dia nggak akan mungkin kepikiran untuk main lagi. Dan alhamdulillah sekarang perubahannya untuk segi tawuran, berantem udah nggak ada, Mbak. Kita di kepolisian alhamdulillah kita terpercaya. Babinsa pun udah 100% percaya banget sama di lingkungan sini. Sebagai generasi muda, memiliki kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan sosial bermasyarakat tentu akan sangat bermanfaat. Hal ini lebih baik daripada membuang banyak waktu berharga dengan melakukan hal yang bersifat sia-sia. Berpartisipasi dalam sebuah Karang Taruna dapat menjadi pilihan positif di waktu luang bagi diri sendiri dan orang lain. Sekarang itu zona merahnya kita sudah dibilang Pak Bimas itu sekarang udah zona hijau. Kita berusaha bagaimana bisa mencapai ini, tercapailah keinginan anak-anak. Ya, alhamdulillah sampai saat ini anak-anak sudah bagus. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit kita sudah mulai melihat hasilnya gitu ya. Dan warga pun sini tidak menutup mata, memang dia lihat sendiri hasilnya anak-anak tuh sekarang sudah lebih baik. Tarian adat Betawi. Udah nggak zamannya lagi untuk tawuran-tawuran di jalan melukai seseorang. Itu bisa nanti apa dampaknya kita diri sendiri? Ayolah coba direnungi. Jika ada penggeraknya, diikutin penggeraknya. Kalau itu masih dinilai yang positif, menurut saya sih itu anak muda memang harus mempunyai penggerak. Kalau di lingkungan itu nggak ada penggerak, ya menurut saya nggak akan bisa. Pasti dia akan liar, yang satu ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Ya nggak akan jadi seperti yang diinginkan, yang menjalankan positif. Pasti kebenturnya kegiatan negatif lagi.